Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Advokat Ardian Saputra Munte. Pada video sebelumnya kita membahas poin-poin penting dalam menyusun duplik oleh tergugat. Video kali ini kita membahas bukti surat dalam persidangan perkara perdata. Dasar hukum pembuktian surat hukum acara perdata diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pasal ini mengatur tentang alat bukti yang sah, termasuk surat sebagai salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum. Alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan surat harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Terus pasal 165 HIR atau pasal 285 RBG mengatur tentang kekuatan pembuktian surat otentik dan surat di bawah tangan. Surat otentik memiliki kekuatan sempurna, sedangkan surat di bawah tangan bergantung pada pengakuan pihak lawan. Suatu surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang disebutkan dalam surat tersebut. Terus terkait dasar hukum pembuktian surat diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 5 ayat 1 dan 2. Mengatur bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik juga diakui sebagai alat bukti yang sah setara dengan surat. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di pasal 8 menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dianggap sama seperti dokumen tertulis sepanjang dapat dijamin keasliannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Pasal 15 mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis yang kuat di pengadilan. Jurisprudensi dalam berbagai putusan pengadilan, surat seringkali dijadikan alat bukti utama yang memiliki kekuatan hukum pembuktian tinggi, khususnya surat otentik. Jurisprudensi menegaskan pentingnya keabsahan formal dan substansi surat dalam proses pembuktian. Dengan dasar hukum di atas, pembuktian dengan surat dalam perkara perdata memiliki landasan kuat baik dalam hukum nasional maupun praktik yudisial. Pembuktian surat di pengadilan adalah bagian penting dalam persidangan perdata. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen atau surat yang diajukan sebagai alat bukti memenuhi syarat hukum dan dapat diakui kekuatan pembuktiannya. Pengajuan surat sebagai bukti, pihak yang berperkara, penggugat atau tergugat menyerahkan surat atau dokumen yang akan dijadikan alat bukti kepada majelis hakim.
Surat tersebut dicantumkan dalam daftar alat bukti dan diserahkan bersama dengan pengajuan bukti lainnya. Hakim akan mengklasifikasi surat berdasarkan jenis dan kekuatannya. Bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat otentik dan surat di bawah tangan. Surat otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, notaris, pejabat pembuat akte tanah, dan lain-lain. Memiliki bentuk formal yang diatur oleh undang-undang. Contoh, akta notaris, sertifikat tanah. Surat otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya jika itu palsu. Surat di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Contoh seperti perjanjian yang ditandatangani di luar notaris. Kekuatan pembuktiannya tergantung pada pengakuan pihak lawan. Setelah itu, hakim memeriksa apakah surat yang diajukan asli atau salinan. Jika yang diajukan adalah salinan, maka harus dicocokkan dengan dokumen asli. Jika ada keberatan dari pihak lawan mengenai keaslian surat, hakim dapat meminta verifikasi lebih lanjut seperti membandingkan tanda tangan, meminta ahli forensik untuk memeriksa keaslian dokumen. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan. Jika pihak lawan mengakui surat tersebut, maka surat tersebut diterima sebagai bukti. Atau pihak lawan boleh melakukan sanggahan. Jika pihak lawan menolak atau menyatakan surat itu palsu, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan. Kemudian, hakim menilai isi surat untuk memastikan relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Apa relevansinya? Hal yang diperiksa meliputi tanggal dan tempat, apakah sesuai dengan waktu dan lokasi peristiwa. Isi surat, apakah mendukung dalil atau sanggahan yang diajukan. Para pihak, apakah surat itu ditandatangani atau diterbitkan oleh pihak yang relevan. Pengajuan ahli atau saksi jika diperlukan. Jika surat memerlukan interpretasi, khususnya misal dokumen keuangan atau teknis, pihak yang mengajukan dapat menghadirkan ahli. Jika ada klaim palsu, saksi yang mengetahui asal-usul surat dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan. Penilaian hakim terhadap bukti surat. Hakim menilai kekuatan bukti surat berdasarkan keabsahan formal, apakah surat memenuhi persyaratan hukum seperti adanya tanda tangan dan materai. Yang kedua, konsistensi, apakah isi surat selaras dengan bukti lainnya dalam perkara tersebut. Keaslian, apakah surat tersebut asli atau palsu berdasarkan hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, hakim menyimpulkan, hakim boleh menerima jika surat dianggap valid dan relevan, dan hakim juga bisa menolak jika surat tidak memenuhi syarat keabsahan atau relevansi. Jika ada keberatan serius terkait keaslian surat, misalnya surat palsu, hakim dapat melaporkan untuk proses pidana atau melanjutkan pemeriksaan berdasarkan alat bukti lainnya. Tahapan pembuktian surat ini penting dalam proses persidangan karena dokumen seringkali menjadi alat bukti utama
agama dalam perkara perdata. Pihak yang berperkara harus memastikan surat yang diajukan memenuhi syarat formal dan material agar memiliki kekuatan hukum yang maksimal. Demikian pembahasan kita kali ini terkait pembuktian surat. Semoga kita bisa memahaminya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.